Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak-bapak, ibu-ibu serta generasi muda yang saya hormati, baiklah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membacakan hadis yang ke-32 dari hadis Arba'in dengan judul Larangan Berbuat Mudarat. Baik, kita bacakan matannya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Sa'idin Sa'ad bin Sinanil Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la darara wa la dirar. Dari Abu Sa'ad bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak boleh melakukan perbuatan yang memudaratkan dan tidak boleh membalas kemudaratan dengan cara yang salah. Hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Daruqutni dan yang lain. Juga diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta sebagai hadis mursal dari Amir bin Yahya dari bapaknya, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan meniadakan Abu Sa'id. Hadis ini mempunyai beberapa jalur yang saling menguatkan. Keutamaan hadis. Berkata Abu Daud, hadis ini merupakan salah satu poros untuk masalah-masalah fikih. B. Penjelasan kata dalam hadis. Para ulama beragam pendapat dalam menjelaskan arti kata darar dan dirar pada hadis itu. Apakah sama maknanya atau berbeda? Namun yang lebih populer berpendapat bahwa kedua kata itu memiliki arti yang berlainan dan masing-masing mempunyai argumentasinya sendiri-sendiri. Hanya pendapat yang paling menonjol menyatakan bahwa darar adalah memberikan mudarat kepada orang yang tidak pernah menyakitinya, sedangkan dirar adalah memberikan mudarat kepada orang yang pernah menyakitinya dengan cara yang tidak dibenarkan syariat. Dari pengertian tersebut, keduanya tetap tidak dibolehkan dalam syariat Islam. Agar lebih terang lagi, mari kita simak penjelasan berikut. C. Pemahaman atau pelajaran dalam hadis. 1. Yang dilarang adalah menyakiti bukan karena alasan syar'i. Sedangkan menyakiti orang lain dengan ketentuan syar'i, seperti menjatuhkan hukuman kepada orang yang berbuat zalim atau melakukan kejahatan, maka hal itu diperbolehkan. Karena hukuman yang diberikan adalah ketentuan syariat, dan bahkan syariat menyatakan bahwa hukuman tersebut untuk menjaga kelangsungan hidup manusia. Firman Allah, dan dalam kisos itu ada jaminan kelangsungan hidup bagimu, wahai orang-orang yang berakal. Quran Surah Al-Baqarah 179. Rasulullah SAW bersabda, saya diutus untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Jika mereka mengucapkannya, maka nyawa dan harta mereka terlindungi, kecuali dengan alasan syar'i, dan perhitungannya adalah di sisi Allah. Muttafaq alaih. Dengan kata lain, kecuali mereka melakukan tindakan kejahatan yang mengharuskan dijatuhkannya hukuman materi atau fisik, bahkan pada dasarnya menghukum orang yang berbuat kejahatan adalah usaha untuk mencegah kemudaratan, karena dengan hukuman tersebut akan menghindarkan mudarat akibat ulahnya terhadap masyarakat luas. 2. Allah tidak memerintahkan hambanya untuk melakukan sesuatu yang membawa mudarat atau untuk meninggalkan sesuatu yang membawa manfaat. Semua yang diperintahkan Allah kepada manusia pada dasarnya untuk kebaikan di dunia dan akhirat mereka. Sedangkan yang dilarang pada dasarnya, perkara-perkara itu membawa kerusakan bagi dunia dan akhirat mereka. Allah berfirman, katakanlah, Robku menyuruh menjalankan keadilan. Quran Surah Al-A'raf 29. Katakanlah, Robku hanya mengharamkan perbuatan keji yang nampak maupun yang tersembunyi. Quran Surah Al-A'raf 33. Dan tidak diragukan lagi, bahkan keadilan pasti membawa manfaat, sedangkan perbuatan keji pasti membawa kerusakan. Karenanya semua orang yang masih bisa menggunakan akal sehatnya ketika mengamati hukum-hukum Allah, jelas akan mengetahui bahwa Allah membolehkan kepada hambanya segala sesuatu yang bisa menjaga keselamatan akal dan badannya. Dan Allah tidak melarang kecuali perkara-perkara yang dapat merusak otak dan badannya. Firman Allah, katakanlah, siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkannya untuk hamba-hambanya, dan siapa pulakah yang mengharapkan rizki yang baik?
Katakanlah, semuanya itu disediakan bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, khusus untuk mereka saja di hari kiamat. Quran Surah Al-A'raf 32. Yaitu kenikmatan dunia dapat dirasakan oleh orang-orang yang beriman dan orang-orang kafir. Sedangkan di akhirat, kenikmatan hanya bagi orang-orang yang beriman. Allah berfirman, katakanlah, tidaklah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepada aku sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, darah yang mengalir atau daging babi. Karena sesungguhnya semua itu kotor atau binatang disembelih atas nama selain Allah. Quran Surah Al-An'am 145. 3. Meringankan beban. Termasuk bentuk tidak adanya kemudaratan dalam Islam adalah keringanan yang diberikan kepada orang yang merasa berat atau mendapatkan kesulitan yang tidak wajar. Dan inilah karakter Islam, agama yang beri kemudahan. Firman Allah, Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesulitan. Quran Surah Al-Hajj 78. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Quran Surah Al-Baqarah 286. Rasulullah SAW bersabda, saya diutus dengan agama tauhid yang sangat mudah. Hadis riwayat Ahmad. Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata bahwa seseorang berkata kepada Rasulullah SAW, agama apa yang paling disukai oleh Allah? Beliau menjawab, agama tauhid yang membawa kemudahan. Hadis riwayat Ahmad dan Bukhari. Berikut contoh keringanan yang disebabkan karena adanya kesulitan. A. Tayamum. Tayamum dibolehkan bagi orang yang sakit ataupun bagi yang tidak mendapat air ketika hendak bersuci. Allah berfirman, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan, kembali dari tempat buang air atau kakus, atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik atau bersih. Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur. Quran Surah Al-Maidah 6. B. Berbuka puasa sebelum waktunya. Ini dibolehkan bagi musafir atau orang yang sedang bepergian dan seorang yang sakit. Allah Subhanahu wa taala berfirman, beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan membedakan antara hak dan yang batil. Karena itu barang siapa di antara kamu hadir di tempat tinggalnya di bulan itu, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Quran Surah Al-Baqarah 185. C. Pelanggaran sewaktu ihram. Misalnya mencukur rambut sebelum waktunya lantaran sakit. Allah berfirman, dan janganlah kamu mencukur kepalamu sebelum korban sampai ke tempat penyembelihannya. Jika ada di antara kamu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya lalu ia bercukur, maka wajiblah atasnya berfidyah, yaitu berpuasa atau bersedekah atau berkorban. Quran Surah Al-Baqarah 196. D. Penangguhan membayar hutang. Barang siapa yang berhutang dan harus dibayar pada waktu tertentu, namun ia tidak bisa membayar, maka pemberi hutang wajib menunda waktu pembayaran hingga ia mampu membayar. Firman Allah, dan jika orang berhutang itu dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai ia berkelapangan. Quran Surah Al-Baqarah 280. E. Mencabut sumpah. Termasuk keringanan tersebut adalah dibolehkannya mencabut sumpah apabila seseorang telah bersumpah dengan sesuatu yang memberatkan, misalnya bersumpah untuk pergi haji dengan jalan kaki. Anas radhiyallahu an berkata, suatu ketika Rasulullah SAW melihat seorang laki-laki tua dipapah dua anaknya, lalu beliau bertanya, kenapa dia? Mereka menjawab, dia telah bernazar untuk pergi haji dengan berjalan kaki. Maka Rasulullah SAW bersabda, Allah tidak perlu dengan sikap menyiksa diri sendiri. Kemudian Rasulullah menyuruhnya untuk naik kendaraan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Uqbah bin Amir radhiyallahu an berkata, saudara perempuanku bernazar untuk melaksanakan haji dengan jalan kaki. Ia menyuruhku untuk menanyakan hal itu kepada Rasulullah SAW. Beliau menjawab, hendaknya ia berjalan kaki dan juga naik kendaraan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ulama berpendapat tentang apa yang harus dilakukan manakala seseorang telah bernazar seperti itu. Ada yang menyebutkan bahwa Imam Ahmad berpendapat bahwa ia tidak harus berjalan kaki, ia boleh naik kendaraan dan tidak dikenai denda. Ada juga yang menyebutkan bahwa Imam Ahmad berpendapat bahwa ia harus berpuasa selama 3 hari sebagai dendanya. Ada juga yang menyebutkan bahwa Imam Ahmad berpendapat bahwa ia harus membayar denda pencabutan sumpah. Imam Malik berpendapat bahwa tidak sah manakala ia berangkat haji dengan naik kendaraan.
Jika ia naik kendaraan maka ia wajib mengqada haji tersebut. Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa ia harus jalan kaki jika ia mampu. Jika tidak mampu ia boleh naik kendaraan dan tidak dikenakan denda. Ada yang menyebutkan harus membayar denda pencabutan sumpah. 4. Bentuk-bentuk kemudaratan. Dari segi niatnya kemudaratan terbagi menjadi 2. A. Sengaja menginginkan kemudaratan terhadap orang lain. Bentuk seperti ini dilarang oleh Islam. B. Niatnya benar baik dan benar akan tetapi menimbulkan kemudaratan bagi orang lain. Jenis pertama jelas-jelas dilarang dalam Islam, yang termasuk dalamnya adalah mudarat dalam jual beli. A. Baik muttar, jual beli karena terpaksa. Seseorang membutuhkan suatu barang, namun ia tidak memiliki uang untuk membelinya, maka ia membelinya secara kredit dengan harga yang jauh lebih mahal, maka jual beli seperti ini tidak dibolehkan. Abu Daud meriwayatkan bahwa dalam khutbahnya Ali radhiyallahu an berkata, akan datang suatu masa yang menggigit, orang kaya menggigit apa yang dimilikinya padahal ia tidak diperintahkan untuk itu. Allah berfirman, dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu. Quran surah Al-Baqarah 237. Lalu orang-orang yang sangat membutuhkan membeli barang tersebut, sedangkan Rasulullah melarang jual beli karena terpaksa. Ismaili berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, jika kamu memiliki kelebihan harta maka berikanlah kepada saudaramu, kalau tidak janganlah menambah kebinasaan di atas kebinasaannya. Artinya dalam kondisi seperti ini sebaiknya ia membantunya secara cuma-cuma dan bukan malah menambah kesulitannya. Abdullah bin Ma'qil berkata, jual beli karena terpaksa adalah riba. Harb berkata, Ahmad membenci jual beli karena terpaksa. B. Menjual secara kontan barang yang dibeli secara kredit dengan harga lebih murah dari harga beli. Misalnya, seseorang membutuhkan uang tunai, namun tidak ada yang memberikannya pinjaman kepadanya, maka ia membeli barang secara kredit dengan maksud untuk menjualnya kembali secara kontan dengan harga lebih murah dari harga beli agar ia mendapatkan uang tunai dengan cepat. Jika ia menjualnya kepada pihak pertama, Imam Ahmad berkata, saya khawatir jual beli ini karena terpaksa. Jika ia menjualnya kepada pihak pertama, sebagian besar ulama termasuk Malik, Ahmad dan Abu Hanifah berpendapat bahwa jual beli seperti ini haram dan tidak sah. Mereka mengkategorikannya sebagai jalan menuju riba. Daruqutni meriwayatkan bahwa seorang wanita berkata kepada Aisyah radhiyallahu anha, aku menjual atas suruhan Zaid bin Arqam, seorang budak bernama Atha, seharga 800 dirham kredit. Beberapa waktu kemudian sebelum jatuh tempo ia membutuhkan uang, lalu aku beli juga atas suruhan Zaid budak tersebut dengan harga 600 dirham kontan. Aisyah berkata, alangkah buruknya apa yang kamu jual dan apa yang kamu beli. Sampaikan kepada Zaid bin Arqam bahwa Allah akan menghapus pahala jihad dan hajinya yang ia lakukan bersama Rasulullah SAW jika ia tidak bertobat. Kemudian Zaid menemui Aisyah radhiyallahu an dan meminta maaf. Maka Aisyah membacakan firman Allah, orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya lalu berhenti dari mengambil riba, maka bagiannya apa yang telah diambilnya dahulu sebelum datang larangan. Quran surah Al-Baqarah 275. Artinya ia mendapatkan harta yang telah dibayarkan. Apa yang disampaikan Aisyah radhiyallahu an menunjukkan bahwa beliau telah mendengarkan hal ini dari Rasulullah SAW. Imam Syafi'i sepakat dengan pendapat 3 imam dengan syarat manakala dalam transaksi ada tanda-tanda untuk mengambil riba. Jika tidak ada maka transaksi tersebut sah karena memenuhi syarat jual beli, sedangkan masalah niat adalah urusan Allah. C. Kerugian yang sangat mencolok. Jika pembeli tidak mampu melakukan tawar-menawar, maka penjual tidak memanfaatkan kondisi ini dengan mengeruk keuntungan yang sangat besar. Jika transaksi sudah berlangsung lalu setelah itu pembeli mengatakan bahwa ia telah dirugikan, maka menurut Imam Malik dan Ahmad ia boleh membatalkan transaksi. Ibnu Umar radhiyallahu an berkata, seorang laki-laki Hibban bin Munkid mengadu kepada Rasulullah SAW bahwa ia telah melakukan penipuan dalam jual beli. Maka Rasulullah bersabda, jika kamu melakukan jual beli maka katakanlah tidak ada penipuan. Hadis riwayat Muslim dan yang lain. Imam Malik menambahkan jika kerugian yang dialami mencapai sepertiga harga barang maka ia boleh membatalkan transaksi. Mudarat dalam wasiat ini bisa terjadi dalam bentuk A. Mewasiatkan sebagian harta peninggalannya kepada sebagian ahli waris, sehingga mereka mendapatkan bagian melebihi ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tentunya merugikan ahli waris yang lain. Islam melarang wasiat seperti ini manakala ahli waris yang lain tidak rela. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah telah memberikan bagian kepada mereka yang berhak, karenanya tidak ada wasiat bagi ahli waris. B. Mewasiatkan sebagian harta peninggalannya kepada selain ahli waris supaya bagian ahli waris berkurang, karena Islam melarang wasiat seperti ini manakala melebihi sepertiga harta peninggalan, kecuali atas izin ahli waris. Rasulullah SAW bersabda,
Ya, sepertiga dan sepertiga pun sudah banyak. Islam membolehkan sebatas sepertiga hartanya untuk menutupi peluang-peluang kebaikan yang belum ia lakukan pada masa hidupnya. Namun jika sepertiga harta yang diwasiatkan itu bertujuan memudaratkan ahli warisnya, maka ia akan menanggung dosanya. Sebagaimana firman Allah, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudarat kepada ahli waris. Quran Surah An-Nisa 12. Dan bisa jadi wasiat dengan niat yang tidak baik akan menjadikan hilangnya pahala amal kebaikannya selama masih hidup. Abu Hurairah radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang laki-laki dan wanita melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala selama 60 tahun, kemudian menjelang tutup usia keduanya berwasiat yang menimbulkan mudarat, maka nerakalah tempat keduanya. Setelah itu Abu Hurairah membaca firman Allah, sesudah dipenuhi wasiat. Hadis riwayat Tirmizi dan yang lain. Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata, berwasiat yang menimbulkan mudarat adalah dosa besar. Jika ia mengakui adanya niat yang tidak baik tersebut, apakah wasiat tersebut dilaksanakan atau dibatalkan? Sebagian ulama berpendapat bahwa wasiat tersebut tetap dilaksanakan, sedangkan Imam Malik berpendapat wasiat itu dibatalkan. Mudarat dalam rujuk. Jika seorang suami menceraikan istrinya dan bermaksud kembali lagi sebelum masa iddah berakhir, maka di dalam Islam dibolehkan, bahkan dianjurkan. Namun jika kembali atau rujuknya kepada istri yang telah ia ceraikan hanya untuk mempermainkan istri, maka hal itu jelas dilarang. Firman Allah, apabila kamu menalak istri-istrimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, maka rujuklah mereka dengan cara yang ma'ruf atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf pula. Janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudaratan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barang siapa berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Quran Surah Al-Baqarah 231. Dan suami-suami berhak merujuknya dalam masa menanti itu jika mereka para suami itu menghendaki islah. Quran Surah Al-Baqarah 228. Imam Malik berpendapat, jika ada suami yang rujuk dengan istrinya sebelum masa iddah habis, kemudian menceraikannya kembali sebelum melakukan senggama dengan maksud agar istri semakin sengsara dengan bertambahnya masa iddah, maka istri tidak perlu menghitung iddah dari awal, akan tetapi menyempurnakan hitungan hari iddah sebelumnya. Imam Ahmad berpendapat, meski suami tidak bermaksud menyakiti istri, masa iddah tidak perlu diulang dari awal. Sedangkan kebanyakan ulama berpendapat, istri harus mengulangi perhitungan iddah dari awal, ada maksud menyakiti istri atau tidak. Jika suami bermaksud menyakiti istri, maka ia menanggung dosanya. Mudarat dalam ila. Ila adalah sumpah seorang laki-laki untuk tidak bersenggama dengan istrinya untuk jangka waktu tertentu atau untuk selama-lamanya. Jika kemudian ia menyetubuhi istrinya sebelum 4 bulan, berarti ia mencabut sumpahnya dan harus membayar kafarat dari sumpahnya. Jika setelah 4 bulan masih tetap tidak mau bersenggama dengan istrinya, maka harus segera dihentikan. Allah berfirman, kepada orang-orang yang mengilah istrinya diberi tangguh waktu 4 bulan lamanya. Kemudian jika mereka kembali kepada istrinya, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dan jika mereka berazam bertetap hati untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Mengenai cara penghentiannya, para ulama berbeda pendapat. Jumhur ulama berpendapat bahwa orang seperti ini dibawa ke pengadilan untuk diminta menghentikan ilahnya atau menceraikan istrinya. Jika ia tetap membangkang, maka hakim memutuskan perceraiannya, cerai satu. Sedangkan mazhab Hanafi berpendapat jika melebihi 4 bulan maka secara otomatis telah jatuh talak 3. Senada dengan masalah ilah adalah masalah-masalah berikut ini. A. Jika seorang suami tidak menyetubuhi istrinya selama 4 bulan dengan maksud memudaratkan istrinya meskipun tanpa bersumpah, maka ia dianggap telah melakukan ilah atau menurut pendapat Ahmad. B. Menyetubuhi istri hukumnya wajib. Menurut mazhab Hambali minimal sekali dalam 4 bulan. Jika suami tidak melaksanakan tanpa satu pun alasan dan istri minta untuk diceraikannya, maka sebagian ulama berpendapat harus diceraikan. Apakah dalam masalah ini perlu adanya maksud menyakiti atau tidak? Ada perbedaan pendapat dalam masalah ini. Imam Malik dan pengikutnya berpendapat, jika suami tidak melakukan senggama dengan istrinya, maka nikahnya dibatalkan. Namun mereka berbeda pendapat mengenai jangka waktunya. C. Jika seseorang bepergian untuk jangka waktu yang lama tanpa ada alibi yang tepat, kemudian istri menyuruhnya untuk pulang namun ia tidak mau, maka menurut Imam Malik dan Ahmad keduanya harus diceraikan oleh hakim. Kemudaratan dalam menyusui. Allah berfirman, para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama 2 tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kemampuannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya. Quran Surah Al-Baqarah 233.
Artinya dalam menyusui jangan sampai terjadi hal-hal yang memudaratkan, baik bagi ibu, bapak maupun bagi anaknya. Ibunya berkewajiban menyusui anaknya. Jika istri dilarang oleh suaminya untuk menyusui anaknya agar suami dapat menikmati kemolikan tubuh istrinya, maka hal ini diperbolehkan. Namun jika suami tidak bermaksud menyengsarakan istri, maka harus dicegah. Sikap seperti ini tidak diperbolehkan dan berdosa. Suami boleh melarang istrinya untuk menyusui si anak manakala ada wanita lain yang mau menyusui anak tersebut. Namun jika tidak ada atau ada tetapi si anak tidak mau menyusui kecuali dari tetek ibunya, maka pelarangan tersebut tidak diperbolehkan. Jika sang ibu telah diceraikan atau ditinggal mati suaminya, lalu ia minta untuk menyusui anaknya dengan imbalan upah yang wajar, maka ia lebih berhak untuk itu. Ayah dan si bayi atau ahli waris dari ayah harus memenuhi permintaannya. Namun jika sang ibu meminta upah yang sangat berlebihan sementara ada wanita lain yang mau menyusui dengan upah yang wajar, maka permintaan sang ibu tidak harus dipenuhi. Jika tidak ada wanita yang lain yang mau menyusui, maka sang ibu terpaksa menyusui dengan upah yang wajar. Jenis kedua bisa terjadi dalam berbagai bentuk, diantaranya menggunakan sesuatu milik sendiri namun menimbulkan mudarat bagi orang lain. Ini terjadi dalam dua bentuk. Satu, menggunakannya dalam bentuk yang tidak lazim. Ini jelas tidak boleh. Misalnya seorang mengobarkan api di tanahnya sendiri pada musim kemarau dan banyak angin sehingga membakar semua yang ada di sekelilingnya. Orang seperti ini dianggap telah melakukan pelanggaran dan wajib mengganti milik tetangganya yang terbakar. Dua, menggunakannya secara lazim. Dalam masalah ini terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama, di antaranya A. Menggali sumur dekat sumur tetangganya hingga air tetangganya habis. Menurut Imam Malik dan Ahmad, orang ini harus dicegah. Jika sumur itu telah digali maka harus ditutup. Abu Kalabah radhiyallahu an berkata, Rasulullah SAW bersabda, janganlah membuat kemudaratan dalam menggali sumur, yaitu seseorang menggali sumur di samping sumur tetangganya supaya air tetangganya habis. Hadis riwayat Abu Daud. Ulama lain membolehkan penggalian sumur seperti ini. B. Membuat jendela dan bangunan yang tinggi. Membuat jendela atau meninggikan bangunan agar bisa melihat ruangan dalam rumah tetangganya atau tingginya bangunan itu menghalangi ventilasi dan pencahayaan rumah tetangga. Hal ini harus dicegah, terutama jika maksud buruk itu jelas-jelas nyata. Diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidak meninggikan bangunan hingga menghalangi ventilasi udara tetangga kecuali atas izinnya. Hadis Al-Qairaiti. Pendapat ini dinyatakan oleh Imam Ahmad dan disepakati oleh sebagian ulama mazhab Syafi'i. C. Jika barang yang dimiliki memudaratkan orang lain, misalnya seseorang memiliki suatu benda yang mengeluarkan suatu bau yang tidak sedap sehingga mengganggu tetangganya ataupun orang lain, maka hal ini tidak dibolehkan sebagaimana pendapat Imam Malik dan Ahmad. D. Mencegah hal-hal yang membahayakan dengan menerima ganti rugi. Seseorang yang memiliki hak terhadap kepunyaan orang lain, akan tetapi jika ia menggunakan hak tersebut dapat memudaratkan orang lain, maka ia harus merelakan haknya atau meminta ganti rugi senilai hak yang dimilikinya. Seperti memiliki satu kamar dalam rumah orang lain, kamar mandi yang dimiliki secara bersama atau yang lain. Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu menceritakan bahwa ia memiliki satu pohon kurma di dalam kebun seorang Ansar. Lalu laki-laki Ansar itu tinggal bersama istrinya. Setiap kali Samurah mengunjungi rumah kurmanya, orang Ansar ini merasa terganggu. Maka ia minta Samurah agar mau menjual kurma itu kepadanya atau menggantinya di tempat lain. Tetapi Samurah menolak. Kemudian laki Ansar itu mengadu kepada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW menyuruh Samurah untuk menjual atau menerima ganti atau memberikannya kepada laki-laki Ansar tersebut. Akan tetapi Samurah tidak mau, maka beliau berkata kepada Samurah, kamu telah menimbulkan mudarat bagi orang lain, dan berkata kepada laki-laki Ansar, potonglah kurma itu. Hadis riwayat Abu Daud. Imam Ahmad mengomentari hadis ini, semua yang menimbulkan mudarat harus dicegah. Jika pemiliknya menolak, maka penguasa setempat harus menempuh cara paksa. Kasus yang sama adalah diperbolehkannya memaksa orang yang berserikat dalam kepemilikan sebuah bangunan untuk menjualnya jika dalam penolakannya menimbulkan mudarat bagi anggota serikat yang lain. Jika diperbolehkan memaksa orang yang berserikat dalam kepemilikan barang yang tidak bisa dibagi-bagi untuk menjualnya, seperti satu mobil milik bersama atau sebidang tanah yang tidak bisa dimanfaatkan secara keseluruhannya. Melarang orang lain memanfaatkan hak miliknya sehingga orang tersebut dirugikan. Ini bisa terjadi dalam permasalahan berikut. A. Melarang orang lain untuk menggunakan atau sekedar memanfaatkan barang miliknya. Jika pemanfaatan itu menimbulkan kerugian bagi orang yang mengambil manfaat, maka ia berhak melarangnya. Misalnya seseorang yang memiliki dinding yang rapuh yang sudah tidak mampu menahan beban yang sudah ada, maka ia berhak melarang tetangganya agar tidak meletakkan kayu atau atap rumahnya di atasnya. Namun jika tidak merugikan orang yang mengambil manfaat, maka ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah dan Imam Malik berpendapat ia berhak melarang karena pemanfaatan itu bisa jadi merugikannya. Rasulullah bersabda, seorang muslim tidak boleh mengambil tongkat saudaranya tanpa kerelaannya. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Imam Ahmad radhiyallahu anhu berpendapat ia tidak berhak melarang. Abu Hurairah berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda,
Seorang di antara kalian tidak boleh melarang tetangganya untuk meletakkan kayu atau rumahnya di atas dindingnya. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Umar radhiyallahu an pernah mengizinkan aliran air Muhammad bin Maslamah berada di tanah Muhammad bin Maslamah. Bahkan ia berkata, biarkan air itu mengalir walaupun harus melewati perutmu. B. Menahan air, rumput, garam dan api. Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian menahan kelebihan air dengan maksud menahan rumput. Maksudnya sebuah ladang rumput yang tidak bisa dijangkau kecuali melewati sebuah mata air dan meminum dari air tersebut. Maka tidak mengizinkan orang lain memanfaatkan air tersebut berarti juga tidak mengizinkan orang lain memanfaatkan rumput tersebut. Abu Daud meriwayatkan bahwa seorang lelaki berkata, "Ya Rasulullah, apa saja yang tidak boleh ditahan?" Beliau menjawab, "Air." Ia bertanya, "Lalu apa?" Beliau menjawab, "Air." Ia bertanya, "Lalu apa?" Beliau menjawab, "Garam." Ia bertanya, "Lalu apa?" Beliau menjawab, "Lakukan kebaikan, itu lebih baik bagimu." Abu Daud juga meriwayatkan bahwa Nabi bersabda, orang Muslim berserikat dalam 3 hal, rumput, air, dan api. Berikut penjelasannya. Air. Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i berpendapat, tidak diperbolehkan melarang orang lain memanfaatkan kelebihan air, meskipun air itu berada dalam tanahnya. Bukan berarti ia harus membagikannya secara cuma-cuma. Imam Ahmad berpendapat harus dibagikan secara cuma-cuma untuk keperluan minum bagi sesama manusia, bagi binatang, dan untuk menyirami tanaman. Dari perkataannya bisa dipahami bahwa diperbolehkan melakukan pengambilan air manakala air tersebut dekat dengan rumput agar ladang rumput tersebut tetap hidup. Imam Malik berpendapat jika sungai atau mata air tersebut adalah hak miliknya, maka ia tidak harus membagikannya kecuali kepada orang yang benar-benar membutuhkan. Jika bukan hak miliknya, maka ia harus membagikannya. Rumput. Imam Syafi'i berkata, jika ladang rumput itu hak miliknya, maka ia boleh menahan kelebihannya. Lain lagi jika ladang rumput itu tak bertuan. Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad berpendapat tidak boleh menahannya bagaimanapun kondisinya. Garam. Jika berada di ladang tak bertuan dan tidak mengeluarkan modal dalam pembuatannya, maka tidak seorang pun boleh menahannya. Api. Tidak boleh menahan orang lain untuk mengambil sulutan api, sebagaimana tidak boleh melarang orang lain agar tidak tersinari oleh cahayanya, mendapatkan kehangatannya dan memasak makanan dari kelebihan yang dia butuhkan. Adapun bahan bakar jika merupakan hak milik, maka ia boleh menahannya walaupun sebaiknya tidak. 5/4 masalah fikih. Asyuti menyebutkan dalam kitabnya Al-Syabah wa An-Nazair menyebutkan bahwa yang menjadi dasar mazhab Syafi'i adalah 4. A. Kaidah. Sesuatu yang yakin tidak bisa dikalahkan oleh yang ragu-ragu. Kaidah ini diambil dari hadis yang menyebutkan bahwa seseorang merasakan ada sesuatu setelah ia kentut, seolah ia telah kentut di dalam solat, lalu ia mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jangan beranjak dari solat sehingga kamu mendengar suara atau mencium bau." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Karena keadaannya yang telah bersuci adalah sesuatu yang yakin, dan hal ini tidak bisa dikalahkan oleh keraguan yang datang belakangan. B. Kaidah kesulitan mendatangkan kemudahan. Kaidah ini berasal dari firman Allah. Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. Quran surah Al-Hajj ayat 78. Juga bersumber dari sabda Nabi, "Aku diutus dengan agama tauhid yang membawa kemudahan." Hadis riwayat Ahmad. C. Kaidah kemudaratan itu harus dihapuskan. Kaidah ini bersumber dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh membuat kemudaratan dan tidak boleh membalas kemudaratan. D. Kaidah tradisi itu bisa dijadikan hukum. Kaidah ini bersumber dari hadis perkataan Ibnu Mas'ud, apa-apa yang dilihat seorang muslim baik, maka di sisi Allah adalah baik. Dari penjelasan di atas, hadis ini dinilai sebagai seperempat dari permasalahan fikih. Para ulama juga menyebutnya sebagai satu kaidah inti dalam masalah fikih. Darinya muncul kaidah-kaidah lain, termasuk 3 kaidah yang disebutkan di atas. Agar lebih jelas, maka di bawah ini dijelaskan tentang kaidah-kaidah tersebut dan contoh-contohnya. Kaidah inti, tidak boleh membuat kemudaratan dan tidak boleh membalas kemudaratan. Contohnya, seseorang yang hartanya dirusak oleh orang lain, maka tidak boleh membalas dengan merusak harta orang tersebut, karena tindakan itu tidak mendatangkan manfaat, justru memperluas kemudaratan. Ia hanya boleh menuntut agar orang yang merusak hartanya mengganti senilai kerusakan tersebut. Kaidah-kaidah furu' yang bisa dimunculkan dari kaidah inti ini. A. Kaidah kemudaratan itu harus dicegah semampunya. Artinya kemudaratan harus dicegah sebelum terjadi, karena mencegah sesuatu lebih ringan dan lebih mudah daripada menghapus kemudaratan yang sudah terjadi. Bagaimanapun, pencegahan lebih baik daripada pengobatan. Namun demikian, usaha untuk mencegah terjadinya mudarat ini tentunya dilakukan semampunya. Sebagai pelaksanaan kaidah ini adalah dibolehkannya menahan orang yang jelas diketahui sebagai sumber kerusakan hingga ia taubat. Hal ini perlu dilakukan agar ia tidak menebarkan mudarat di tengah masyarakat.
B. Kaidah kemudaratan harus dihilangkan. Maksudnya menghilangkan kemudaratan yang telah terjadi adalah suatu kewajiban, juga diwajibkan untuk memperbaiki kerusakan yang telah ditimbulkan. Contohnya, jika seseorang yang membuat saluran air di jalan, kemudian saluran air tersebut mengganggu orang yang lalu lalang, maka ia wajib membuang saluran air tersebut dan juga mengganti atau memperbaiki kerusakan akibat saluran airnya. C. Kaidah kemudaratan tidak dihilangkan dengan kemudaratan yang sebanding. Contohnya, seorang anggota serikat tidak boleh memaksa anggota lain untuk membagi harta yang tidak bisa dibagi karena akan merugikan serikat. D. Kaidah kemudaratan yang lebih berat dihilangkan dengan kemudaratan yang lebih ringan. Contohnya, seorang hakim boleh mengambil dari orang kaya bagian harta lebih banyak dari harta yang seharusnya dizakatkan jika zakat yang dikumpulkan belum bisa memenuhi keperluan orang-orang fakir, karena kemudaratan dari pengambilan harta dari si kaya lebih ringan dibandingkan kemudaratan yang ditimbulkan apabila kebutuhan orang-orang fakir tidak terpenuhi. Ada dua kaidah yang senada dengan kaidah ini. Pertama, memilih yang lebih ringan keburukannya. Kedua, apabila dua mafsadat sesuatu yang merusak saling bertentangan, maka perhatikan mana yang lebih besar mudaratnya. E. Kaidah membiarkan kemudaratan yang sifatnya khusus dan menghilangkan kemudaratan yang sifatnya umum. Artinya, jika ada dua kemudaratan dalam satu masalah, maka kemudaratan yang sifatnya umum harus lebih diutamakan, meski akan menimbulkan kemudaratan bagi sekelompok kecil. Contoh, seorang hakim dibolehkan memaksa seseorang yang menimbun barang agar menjual sesuai harga pasar. Keputusan hakim tersebut pada dasarnya memang memudaratkan orang yang menimbun barang. Namun jika hakim membiarkannya, justru akan terjadi kemudaratan terhadap masyarakat luas. F. Kaidah menghilangkan kerusakan lebih diutamakan daripada mendatangkan kemaslahatan. Maksudnya, jika dalam suatu perkara terdapat sisi kerusakan dan sisi kemaslahatan, maka lebih diutamakan menghindarkan kerusakan meskipun dengan begitu mengabaikan sisi kemaslahatannya. Contoh, larangan menjual narkotika meskipun dengan menjualnya akan mendapatkan keuntungan materi, karena narkotika akan merusak fisik dan moral masyarakat. G. Kaidah apabila keberbenturan antara penghalang dan pendukung, maka diutamakan sisi penghalangnya. Contoh, larangan untuk membelanjakan harta milik bersama meskipun ia memiliki hak untuk membelanjakannya, namun jika ia membelanjakan dapat memudaratkan anggota lain yang juga memilikinya. Kepemilikannya merupakan pendukung, sedangkan kepemilikan lain adalah penghalang. H. Kaidah kemudaratan yang tidak dapat dibiarkan karena lebih dulu ada. Hal ini dikarenakan semua jenis mudarat harus dihilangkan, tidak peduli apakah kemudaratan tersebut lebih dulu atau tidak. Contoh, seseorang yang memiliki jendela berhadapan dengan tanah kosong milik orang lain. Kemudian di atas tanah kosong itu didirikan bangunan sehingga jendela yang dulu dibangun telah tepat menghadap rumah yang baru dibangun hingga mengganggu wanita yang menghuni rumah baru. Maka jendela tersebut harus dipindah meskipun keberadaannya lebih dulu. Kaidah ini sebenarnya merupakan kaidah yang membatasi kaidah lain, yaitu yang telah lama dibiarkan sebagaimana adanya. Kaidah ini sifatnya umum, mencakup segala sesuatu yang sifatnya telah ada terlebih dahulu. Contoh, seseorang yang mendapati kayu berada di atas dinding tetangganya, maka ia tidak boleh memindahkan kayu tersebut karena kayu tersebut sudah di dinding itu sebelumnya dan diletakkan dengan benar. 6. Hadis ini juga menjelaskan bahwa jika ada dua orang yang saling mencaci dan saling menuduh, maka tidak diberlakukan qisas kepada keduanya, tetapi dijatuhi hukum yang sesuai dengan dosanya masing-masing. Lalu hakim memberikan haknya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.